Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dah tuh uratnya pada tegang lagi. Tadi lemes semua berarti itu. Oke, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Adinda Sandi, Ketua Pelaksana dari Diskusi Publik Penanganan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Pantai Dakapuk pada pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa gabungan dari Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi, yang terutama kepada Bapak Wakil DPRD Kabupaten Tangerang Haji Khalid Ismail dan jajaran. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bapenda Haji Slamet Budi dan jajaran. Terima kasih juga kepada Bapak Sekjen Pembasmi Bapak Haji Sabto Bakoh Bibo SHMSI. Beliau mantan Kepala Dinas Provinsi Banten, Provinsi DKI, sekarang sudah jadi pengacara. Terima kasih juga untuk Badan Analisa Pembasmi LBH MP3 Saudara Yandri Esa. Terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan semuanya, wabil khusus Saudara Dwi Hendra dan kawan-kawan. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Akhirnya perlu membedah secara khusus ya dan komprehensif agar kita tidak terjerumus dalam lembah provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang memanfaatkan keadaan ini. Jadi perlu saya membuka cakrawala berpikir adik-adik mahasiswa semuanya, khususnya dan umumnya kita semua yang ada di sini. Karena kita menganut sistem pengajaran andragogik ya, saling belajar dan mengajar, bukan pedagogik. Jadi mari kita saling mengisi dan saling menambah hasanah keilmuan agar kita lebih profesional lagi dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan negara. Jadi adik-adik, kenapa pentingnya pembangunan PIK 2 dilaksanakan saat ini? Karena kita sudah 70 tahun lebih merdeka. Sementara di luar sana negara-negara tetangga kita itu sudah jauh lebih maju dari kita, dari sektor pembangunan. Kita kalau bisa melihat sejarah ke belakang, kita ini negara bekas jajahan yang terjajah secara konyol. Negara jajahan yang terjajah secara konyol oleh Frank Ferdinand of Indonesian Companion atau VOC. Saat itu Mr. Abel Tasman pada tahun 1602 dengan 17 kapal pinisi datang ke Indonesia, datang ke Asia Tenggara, ingin mencari rempah-rempah, bukan mau menjajah awalnya, mencari rempah-rempah dan mengumpulkan rempah-rempah. Lalu didengarlah bahwa di kepulauan Indonesia ini ada rempah-rempah yang sangat bagus kadarnya. Mereka mampir ke Pulau Sunda Kelapa, mereka turun ke Pulau Sunda Kelapa, mau tahu rempah-rempah di mana yang ada di Indonesia ini. Akhirnya setelah mendapatkan informasi-informasi, mereka melihat kulturnya, mereka melihat SDM bangsa kita. Maaf sekali lagi, bukan bermaksud untuk mendiskriminasi, tapi ini sebagai bahan hasanah keilmuan yang membuka cakrawala berpikir bahwa kita pernah dijajah karena kebodohan. Bangsa asing masuk ke sini zaman itu mau beli atau mau mencari rempah-rempah dengan cara berdagang. Tetapi karena kita ini bodoh, akhirnya dibodoh-bodohin. Timbullah otak jelek mereka untuk menjajah. Dan lalu diiringi dengan masuknya tentara nikah ke Indonesia. Maka jadilah penjajahan Indonesia selama 350 tahun. Dan ini berturut-turut terus-menerus. Penjajahnya hanya datang menggunakan 17 kapal Fenisi yang isinya hanya berapa ratus orang. Tapi jutaan manusia Indonesia terjajah hanya gara-gara orang ratusan itu. Dititipkanlah inlander Belanda, ya, dijadikanlah demang-demang orang Indonesia ini untuk menjajah saudaranya sendiri. Pemimpinnya adalah jenderal-jenderal Belanda. Diberikanlah isu-isu adu domba. Akhirnya kita terus diadu domba.
Nah setelah 300 tahun, akhirnya terjadi pernikahan silam antara pribumi Indonesia dengan pendatang Belanda. Di antara jenderal-jenderal yang ada di Kepresidenan Belanda pada saat itu. Maka Belanda-Belanda yang telah kawin silam, nikah silam dengan orang Indonesia, seperti Blomstein, seperti De Groot dan lain-lainnya, berpikiran bahwa kasihan ini bangsa Indonesia yang akan menjadi generasi anak-anak saya nantinya kalau ini tidak dibina. Akhirnya disekolahkanlah putra-putra bangsa Indonesia ke luar negeri, ke Belanda, biar mereka cerdas dan mampu menyaring semua masukan-masukan dari negeri luar. Akhirnya adalah lahir Ki Hajar Dewantoro, A.A. Maramis, ya, dan lain-lainnya. Karena dia disekolahkan di Belanda agar mereka cerdas. Kenapa? Karena orang-orang Belanda yang telah menikah silam dengan yang mempunyai istri orang Indonesia ini akhirnya mempunyai pikiran bahwa Indonesia jangan terus dibodoh-bodohi, harus ada orang pintarnya. Maka disekolahkan mereka, disekolahkan ke luar negeri, disekolahkan sehingga terisilah otak mereka untuk membangun bangsa ini secara profesional. Akhirnya pembangunan ini berjalan. Setelah dipelajari, ternyata mereka ini sengaja disekolahkan agar mengerti apa yang dimaksud oleh orang Belanda masuk ke sini. Mereka mau membangun melalui proses simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Mereka ambil rempah-rempahnya, Indonesia dibangun, waduknya dibangun, ini dibangun, gedung-gedungnya dibangun. Tapi oleh orang Indonesia yang bodoh dianggapnya itu dijajah. Wah, jangan ada pembangunan nih. Ini berarti orang Belanda mau datang semua sini, mau hijrah, mau mengintimidasi kita, mau serbu. Perang terjadi. Dan miskomunikasi inilah yang terjadi selama ratusan tahun. Akhirnya terjadilah inisiatif-inisiatif dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bergabung dengan Belanda. Disekolahkan satu persatu. Itulah pentingnya pendidikan. Agar tidak terjadi miskomunikasi. Pembangunan Belanda yang begitu signifikan, yang begitu profesional, tidak mampu diteruskan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Karena SDM-nya rendah. Padahal sudah digunting pintanya oleh Belanda. Inilah kalau mau menjadi negara maju. Jangan nungguin sawah aja. Jangan hanya nungguin ladang saja. Karena dengan membangun ini, dengan mengelola sumber daya yang lainnya, ya, kita akan mampu memajukan income negeri ini. Gitu. Contoh negara Dubai. Ya. Negara Dubai itu, ya, pada zaman itu pada tahun 1508 itu semuanya akhirnya adalah putra Syekh Rashid bin Said Al Maktoum, ya, memulai pembangunan Dubai itu karena menemukan ladang minyak. Dia temukan ladang minyak itu. Setelah dia temukan ladang minyak, karena rakyat Dubai itu masih bodoh, dia carilah orang-orang asing yang dari India dan lain-lainnya, Pakistan, untuk ikut membantu mereka dalam mengolah sumber daya alam itu. Akhirnya jadilah kerjasama bilateral antar negara. Dikelola Dubai itu, mereka terbuka. Siapa saja yang mau datang yang bisa mengelola minyak kami, mari kita bagi hasil. Akhirnya Dubai membangun gedung-gedung bertingkat yang kosong tadinya. Dibangun gedung megah, Burj Khalifa. Dibangun gedung-gedung lainnya. Saat ini Dubai adalah negara yang paling diminati oleh orang dunia untuk dikunjungi dari sektor pariwisata. Kita lihat lagi Singapura, negara kecil yang jauhnya hanya 137 kilo, bisa mengalahkan Indonesia yang begitu luas seperti benua Amerika. Kenapa? Karena mereka mempunyai daya intelijensi, analisa ekonomi yang kuat, sehingga mereka menjadi pelabuhan perdagangan internasional, pelabuhan transaksi ekonomi dunia. Diciptakan sendiri itu. Nah sekarang Indonesia ini ada Pantura yang akan diciptakan seperti itu. Ada Pantura yang akan diciptakan seperti itu. Ada PIK 2
Ada PIK 2. Sebentar lagi akan dibangun lagi di Serang, itu kawasan berikat, kawasan pabrikan yang akan dikumpul di situ secara profesional. Ada dermaga pelabuhan peti kemas. Kalau PIK 2 ini bisa terbangun, bukan saja dari propertinya, ya, bukan saja dari propertinya. Kalau ini terbangun, Singapura itu akan bangkrut kalah dengan kita. Jadi memandang itu harus jauh 1000 tahun ke depan. Yang berpikiran pendek dan mundur. Kalau PIK 2, kalau PIK 2 ini, kalau PIK 2 ini terbangun, Pak, ya, di situ ada tempat wisata bertaraf internasional, ada tempat ibadah bertaraf internasional yang melambangkan kemerdekaan kita. Indonesia sudah dengan ideologi Pancasila. Ada properti terbesar di Asia Tenggara. Ada kawasan berikat, ada pelabuhan internasional yang akan menyaingi Singapura. Bagaimana kita nanti bisa menambah PAD di Provinsi Banten ini jika PIK 2 ini bisa terlaksana dengan baik? Kita berpikir 1000 tahun ke depan lebih maju, jangan mundur. Gitu. Ya. Jadi itu adalah sedikit mukadimah dari saya, karena banyak nih video udah 5 nih mati nih. Jadi udah lanjut lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.